everyone. Perkenalkan, nama aku Alia, atau bisa juga kalian panggil sebagai Kak Ale. Pada kesempatan kali ini, aku sebagai Kesatria Pengajar TIS FTUI 2021 bakal nemenin kalian buat belajar bahasa Inggris. So, hello, how are you today? But before we begin, let's start our prayer, okay? Okay, prayer start. Prayer over. Okay, so first off, I want to ask you, are you ready to learn? Have you prepared your text or notebooks and pens? Because if yes, then let's get started. Today, we're going to learn about comment and request. Now, what is a comment and request? Oke, buat ini aku mau coba nih ya nanya lagi ke kalian. Pernah nggak sih kalian disuruh atau dimintain tolong sama orang tua, keluarga, atau teman? Misalnya, ibu kamu nih tiba-tiba, tolong buangin sampah ya. Atau bisa juga teman, kita nanyain, oh ya kamu bisa bantuin aku tolong angkatin ini nggak? Atau segala macamnya. Pasti itu udah ada ya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan kalau misalnya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi gimana nih kalau misalnya mereka menyuruh atau meminta tolong kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang bakal kita bahas sekarang. It's comment and request sentences. Nah, yang pertama nih, kalimat comment atau perintah. Nih, aku udah ngasih beberapa contohnya ya. Misalnya, don't open the door. Yang artinya jangan buka pintunya. Atau bisa juga, be quiet. Quiet. Kita harus diem, nggak boleh berisik gitu. Atau bisa juga turn off the light, matiin lampunya. Gelap ya. Kita nyalain lagi. Atau bisa juga nih, don't be mean to others. Kita nggak boleh jahat ke orang lain. Nah, kalau kita misalnya lihat nih di contoh-contoh ini, semuanya itu menggunakan kata kerja verb satu ya, kayak turn off atau open gitu. Terus juga ada yang sifatnya itu menyuruh kita untuk bertindak seperti sesuatu ya, kayak misalnya quiet, kita harus bertindak tenang, atau kita harus bersikap tenang, nggak boleh berisik gitu. Terus juga yang don't be mean to others, kita harus bersikap baik dan nggak boleh jahat. Terus itu pertama nih, bisa verb atau bisa adjective. Terus yang kedua nih, ada nih yang kita nyuruh, nggak boleh, jangan, don't open the door, don't be mean to others, don't play with the stove, atau don't play with fire. Terus ada juga yang menyuruh nih, play outside, turn off the music. Itu kan kita menyuruh ya. Nah, makanya ada yang melarang dan ada yang menyuruh. Bentuk-bentuk kalimat komen yang tadi aku udah sebutin, itu sebetulnya bisa dirumusin kayak gini. Nah, itu ada yang positif. Positif itu yang bentuknya, fungsinya itu buat nyuruh, dan yang negatif, itu di situ aku nandainnya buat kalimat-kalimat yang sifatnya itu melarang. Bentuknya secara umum bisa nih dirumusin menjadi verb 1 plus objek atau keterangan plus tanda seru. Nah, ini dia salah satu ciri-ciri dari si bentuk-bentuk kalimat komen. Dia itu menyuruh seseorang melakukan sesuatu dan dia menggunakan tanda seru. Oke, terus yang kedua, buat perbedaan antara yang suruhan sama larangan itu cuma ada di don't, do not, jangan lakukan. Nah, itu tuh yang bakal jadi perbedaan paling besar antara keduanya. Nah, sekarang itu kita masuk ke kalimat request atau permintaan dan permohonan. Nah, ini ada beberapa contohnya juga nih, kayak yang tadi udah aku masukin. Misalnya, would you mind helping me with the dishes? Boleh nggak, apakah kamu keberatan buat ngebantu aku dengan piring-piring ini, dengan peralatan makan ini, gitu. Kalau yang ini emang bentuknya itu lebih halus ya, jadi kita nanyain, kamu keberatan nggak buat ini? Padahal sebenarnya kita minta tolong nih, tolongin dong, gitu. Terus bisa juga nih, could you please pass the salt? Itu bisa nggak, tolong dong, aku mau ambil garamnya, bisa digeserin nggak, gitu. Atau bisa juga bentuknya, may I have this dance? Apakah aku boleh menari bersama kamu?
Atau bisa juga nih, won't you send the letter please? Ini dia itu bisa nggak sih apakah kamu tidak bisakah kamu mengirimkan suratnya gitu. Nah, ini bentuknya beda-beda ya. Ada yang would you mind helping, terus ada yang could you bla bla bla, ada juga yang may I, dan ada juga yang won't you gitu. Tapi kesamaan antara semua kalimat request ini apa? Ayo. Yap, nih udah ada nih di clue yang digambar sini nih. Dia itu pakai tanda tanya. Beda ya sama yang kalimat komen tadi yang dia itu pakai tanda seru. Kalau misalnya tanda seru, dia itu buat kalimat komen, dan kalau misalnya tanda tanya, dia itu buat kalimat request. Tapi kalian jangan panik ya, karena bentuk-bentuk request tadi banyak ya, jauh lebih banyak daripada kalimat komen tadi. Karena kalau misalnya kalian udah biasa dengan bentuk-bentuk kalimat request, pasti bakal lancar kok ngerjainnya. Yang mungkin cukup berbeda itu ada di poin pertama dan poin keempat. Buat poin pertama, itu dia bentuknya may I, bolehkah saya bla 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 gitu. Bolehkah saya membantu mengambilkan minummu? May I help you with the water, please? Atau semacamnya. Nah, terus ada juga bisa can atau could, terus ditambahin dengan subject, diikuti dengan verb 1, objek atau keterangan, dan please. Terus pakai tanda tanya, jangan lupa. Atau bisa juga nih pakai will atau won't you atau will you. Tuh. Memang sebetulnya buat subjeknya itu bisa apa aja, bisa oh ya, tapi khusus ya buat yang may, subjeknya itu harus I. Karena bolehkah aku bla 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 gitu. Kalau misalnya kita nyuruh minta tolong ke seseorang, kita makanya can atau could atau will you mind atau won't you mind atau won't you bla 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 gitu. Kita pakai yang poin ke-2 sampai ke-3. Nah, terus poin selain itu yang berbeda adalah di verb ing. Kalau yang would you mind itu dia pakai verb ing, tapi sisanya itu kita pakai verb 1 mulai dari comment sampai ke request ini. Nah, mungkin ini kalian bisa nih coba ya buat kalimat-kalimat komen atau kalimat request dari kegiatan-kegiatan sehari-hari kalian. Misalnya, oh aku tadi disuruh buat bersihin rumah gitu. Kalimat komennya kayak gimana ya, atau kalimat requestnya kayak gimana ya, bisa nih kalian coba di sini. Terus nih aku ada game, tapi karena ini bukan lagi di kelas, kalian bisa ya ngerjain ini sendiri. Bakal aku pause dulu videonya. Oke, bisa kalian pause dulu di sini. Oke, aku kasih liatin ya jawabannya, jadi nanti kalian bisa nyocokin deh. Nah, ini buat jawabannya. Ini di sini itu semuanya bentuk kalimatnya, kalimat komen ya, bisa dilihat dari tanda serunya. Terus, nah sekarang mungkin karena tadi kamu udah latihan soal ya, udah dari game sudah nyoba nih gimana caranya, gimana kalimat-kalimat komennya. Terus sekarang kita latihan soalnya pakai kalimat request. Nah, mungkin ini kalian bisa kerjain sendiri. Jangan lupa nih, pokoknya kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanyain ke kakak-kakaknya, atau juga kalian bisa diskusi nih sama teman-teman kalian. Oke, ini bisa kalian kerjain. Nah, kita sekarang rekap dulu ya materi yang tadi. Tadi itu kita belajar tentang comment dan request. Comment itu bentuknya simple present tense, pakai verb 1 nih. Terus dia ada tanda serunya. Fungsinya buat nyuruh atau memberi perintah ke seseorang. Terus yang kedua, kita belajar juga tentang request, di mana kita itu meminta nih seseorang untuk melakukan sesuatu atau meminta tolong, segala macamnya. Dan bedanya ini, kita bentuknya menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, mungkin itu aja. That's all for today. Sebelum kita tutup, yuk kita doa dulu ya teman-teman semua, karena kita udah selesai nih materinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman udah pada datang dan udah nontonin sampai saat ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di TIS 2021. How do I stop record?